ke pemerintah dan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan terdiri 2 tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, yang terdiri dari seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Nah, kalau kompetensi teknis ini mirip dengan SKB bagi teman-teman yang pernah tes CPNS, berisi materi-materi tentang jabatan yang teman-teman lamar. Sedangkan untuk kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara itu bersifat umum, semuanya sama jenis soalnya. Ya, baik itu dokter, perawat, dan lainnya. Kalau kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara itu sama. Makanya saya memiliki buku ini, ya, teman-teman bisa miliki buku ini untuk sebagai bahan belajar. Karena soal-soal ini yang ada dalam buku ini adalah soal-soal terupdate yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya, dan alhamdulillah banyak membantu teman-teman kita lulus di tahun lalu. Ya, sekarang giliran teman-teman order sekarang dengan cara klik link shop yang ada di bawah untuk memiliki buku ini, agar teman-teman bisa memiliki gambaran tentang soal-soal yang kemungkinan akan keluar di tahun ini. Ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Atau teman-teman yang mau ikut tryout yang ini, ya, teman-teman bisa klik juga link yang di bawah untuk mengikuti tryout, ya, seperti itu. Di sini disebut, saya juga tidak tahu apakah yang terdaftar di SIS DMK ini adalah khusus honorer, ya. Kalau yang terdaftar di SIS DMK ini khusus honorer, berarti penerimaan ini khusus untuk honorer. Tetapi jika yang terdaftar di SIS DMK ini juga ada tenaga kesehatan di luar tenaga honorer yang bekerja di rumah sakit swasta, artinya untuk P3K tenaga kesehatan juga terbuka untuk umum, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, kalau sebelumnya tadi malam saya menyampaikan Kepmenpan RB tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan teknis, pagi hari ini saya akan menyampaikan mekanisme seleksi P3K untuk tenaga kesehatan, ya. Bagi kamu yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe juga, silakan subscribe sekarang juga untuk terus mendapatkan informasi terupdate. Saya doakan untuk kamu yang sudah subscribe, semoga lulus tahun ini menjadi seorang P3K atau menjadi ASN. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kamu yang belum subscribe, saya doakan semoga subscribe sekarang juga dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari informasi-informasi yang kami berikan. Oke teman-teman, di sini saya akan membacakan Kepmenpan RB-nya dan poin-poin penting apa yang ada di dalamnya. Ini penting untuk teman-teman nakes ketahui. Ya, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa Kepmenpan RB nomor 968 tahun 2022 telah diterbitkan, yaitu tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Kalau tadi malam untuk jabatan teknis itu terbuka untuk umum, ya, di Kepmenpan RB-nya. Nah, berbeda dengan untuk tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan ini kita lihat di diktum pertama, ya, di sini menyebutkan bahwa langsung mempertegas di sini diktum 1, yaitu pelamar yang dapat melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022 terdiri dari A. Ex tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan database pada Badan Kepegawaian Negara. B. Tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara yang terdaftar pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SIS DMK Kementerian Kesehatan. Jadi jelas kalau untuk tenaga kesehatan ini sepertinya dikhususkan untuk teman-teman honorer, ya. Berbeda dengan tadi malam Kepmenpan RB yang saya sampaikan terkait dengan tenaga teknis itu terbuka untuk umum, ya. Teman-teman sudah jelas seperti itu. Nah, poin penting apa lagi yang teman-teman harus ketahui di sini, yaitu terkait dengan syarat-syarat yang teman-teman tenaga kesehatan harus penuhi. Ada beberapa jabatan yang tidak perlu STR, tetapi kebanyakan atau mayoritas untuk tenaga teknis itu wajib memiliki STR untuk mendaftar P3K. Di sini tercantum di diktum kedua, yaitu jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi terlampir. Ada di bawah, ya, nanti saya perlihatkan lampirannya.
pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Jadi jika teman-teman tidak punya STR, maka dipastikan tidak akan lulus seleksi administrasi. Makanya dipersiapkan dari sekarang. Yang belum punya silakan miliki secepatnya STR-nya. Ketiga, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan STR terdiri dari administrator kesehatan dan entomolog kesehatan. Jadi cuma dua ini untuk dari tenaga kesehatan yang tidak dipersyaratkan STR. Selebihnya untuk tenaga kesehatan dipersyaratkan wajib STR. Jika tidak lulus seleksi administrasi. Itu pasti. Ya. Terus poin yang penting lagi teman-teman ketahui, pelamar sebagaimana diktum ke-1 ya, wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, teman-teman yang terdaftar di sini yang masuk kategori honorer dan terdaftar di dalam ISIS DMK itu wajib memiliki pengalaman kerja. Ya, di sini dijelaskan, bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum kedua, wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan pertama. Jadi jika teman-teman ingin melamar di jenjang pertama, terampil dan pertama, harus memiliki pengalaman 2 tahun ya. Tetapi jika teman-teman ingin mendaftar di jenjang madya ya, teman-teman harus memiliki pengalaman 3 tahun dan 5 tahun. Untuk jenjang muda teman-teman harus punya pengalaman 3 tahun ya, seperti itu. B. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum ketiga ya, mana diktum ketiga itu tadi ya, ini ya, yang ini ya, wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 5 tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar ya. Masa kerja pelamar sebagaimana diktum keempat dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh. Jadi kemarin setelah pendataan juga tetap harus melampirkan ini ya, masa kerja nanti pada saat teman-teman ingin melamar P3K, ditandatangani oleh kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas, ditandatangani kepala rumah sakit bagi pelamar yang bekerja di rumah sakit, ditandatangani pejabat tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator, atau yang terakhir ditandatangani oleh kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta, lembaga swadaya pemerintah atau yayasan. Loh, ini kok ada kayak gini juga ya? Entahlah, ini nanti coba mudah-mudahan ada penjelasan lebih lanjut terkait poin E ini ya. Apakah memang bisa untuk pelamar dari swasta mendaftar? Kita nantikan saja bagaimana penjelasan selanjutnya. Semoga ada ya. Kalau kita lihat di atas, saya juga tidak tahu apakah yang terdaftar di SIS DMK ini adalah khusus honorer ya. Kalau yang terdaftar di SIS DMK ini khusus honorer, berarti penerimaan ini khusus untuk honorer. Tetapi jika yang terdaftar di SIS DMK ini juga ada tenaga kesehatan di luar tenaga honorer yang bekerja di rumah sakit swasta, artinya untuk P3K tenaga kesehatan juga terbuka untuk umum ya. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Kalau ternyata di SIS DMK ini ada juga tenaga kesehatan di luar honorer ya, di sini disebutkan di poin E, ditandatangani oleh kepala divisi pengalaman kerjanya, ditandatangani oleh kepala divisi sebagai sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta, lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan. Artinya kalau seperti itu tenaga kesehatan juga dibuka untuk umum ya. Teman-teman yang tahu jawabannya tulis di kolom komentar, apakah SIS DMK itu terdaftar juga untuk teman-teman tenaga kesehatan di luar rumah sakit pemerintah atau non honorer ya, seperti itu. Kalau memang seperti itu berarti P3K untuk kesehatan juga terbuka untuk umum. Semakin keras persaingannya ya kalau seperti itu teman-teman.
Nah, di sini yang keenam, seleksi pemerintah dan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan terdiri 2 tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, yang terdiri dari seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Nah, kalau kompetensi teknis ini mirip dengan SKB bagi teman-teman yang pernah tes CPNS, berisi materi-materi tentang jabatan yang teman-teman lamar. Sedangkan untuk kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara itu bersifat umum, semuanya sama jenis soalnya. Ya, baik itu dokter, perawat, dan lainnya. Kalau kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara itu sama. Makanya saya memiliki buku ini, ya, teman-teman bisa miliki buku ini untuk sebagai bahan belajar. Karena soal-soal ini yang ada dalam buku ini adalah soal-soal terupdate yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya, dan alhamdulillah banyak membantu teman-teman kita lulus di tahun lalu. Ya, sekarang giliran teman-teman order sekarang dengan cara klik link shop yang ada di bawah untuk memiliki buku ini, agar teman-teman bisa memiliki gambaran tentang soal-soal yang kemungkinan akan keluar di tahun ini. Ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Atau teman-teman yang mau ikut tryout yang ini, ya, teman-teman bisa klik juga link yang di bawah untuk mengikuti tryout, ya, seperti itu. Di sini disebutkan bahwa tes menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 huruf B adalah 145 soal. 90 soal teknis, kompetensi manajerial 25, sosial kultural 20, dan jumlah soal wawancara 10 soal. Ya. Dimana untuk waktunya, seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Wawancara 10 menit. Oke, seperti itu teman-teman. Ini untuk peserta disabilitas, ya. Nah, untuk pembobotan nilai seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kali dan sangat sering, ya. Untuk poin kompetensi teknis benar 5, salah 0. Manajerial paling rendah 1, paling tinggi 4. Sosial kultural paling rendah 1, paling tinggi 5. Ya, untuk wawancara juga seperti itu, paling rendah poinnya 1, paling tinggi poinnya 4, ya. Nah, nilai kumulatifnya ya seperti ini, ya. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud diktum ke-12 adalah 690. 450 untuk seleksi kompetensi teknis, 200 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan wawancara itu adalah 40. Nilai ambang batasnya teman-teman bisa lihat di sini. Nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud diktum ke-6 huruf B yaitu nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang mensyaratkan STR adalah 0, ya. Wow. Kompetensi teknis berarti tidak perlu terlalu diperjuangkan kalau seperti ini teman-teman, ya. Yang penting teman-teman punya STR, ya. Kompetensi teknisnya pun itu bisa 0, ya. Tetapi nanti akan ada perankingan. Mengejutkan ini teman-teman. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan STR adalah 158. Jadi yang tidak punya STR atau yang tidak dipersyaratkan STR itu harus mencapai nilai 158. Nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah 130. Nilai untuk wawancara adalah 24. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ya, strategi yang perlu teman-teman lakukan adalah perkuat di seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, ya. Karena untuk kompetensi teknisnya, ya, itu nilainya 0 pun tidak masalah, ya. Yang penting teman-teman punya STR. Wow, ini harus perang strategi kalau seperti ini teman-teman, ya. Menarik ini teman-teman. Kalau saya jadi teman-teman, saya akan perkuat, seusahakan semaksimal mungkin bisa mencapai nilai yang maksimum di kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, ya. Karena STR itu bisa
menjadi pengganti seleksi kompetensi teknis, ya, karena nilainya 0 pun tetap bisa dianggap lulus passing grade. Hanya saja memang nanti pasti akan ada perankingan untuk mendapatkan nilai terbaik yang bisa lulus, ya, untuk mendapat jatah kuota, ya. Tetapi kalau semua yang lulus passing grade itu akan diangkat, wah, ini sangat-sangat mudah, teman. Ini ada teman-teman ini ya. Nih, pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai keputusan Menteri Kesehatan mendapatkan tambahan nilai sebesar 35% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu sebesar 158. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar di daerah terpencil itu akan mendapatkan tambahan nilai untuk kompetensi teknisnya 35% dari 158, ya. Tinggal nanti teman-teman lihat nilainya berapa, kompetensi teknis tambah 35% lagi dari 158, ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini baru saya dapatkan dan baru saya baca juga, makanya saya ada beberapa poin yang cukup terkejut tadi dari poin-poin yang ini, ya. Dan ini lampirannya teman-teman perlu ketahui, melampirkan tenaga kesehatan yang perlu atau wajib STR adalah dokter, dokter ahli, dokter gigi ahli, psikologi, perawat ahli, perawat terampil. Itu perlu semua, ya, teman-teman. Bisa baca sendiri, ini saya pelan-pelan, ya. Ya, teman-teman silakan lihat, ini yang ada centangnya itu perlu STR, ya. Teman-teman silakan lihat, saya pelan-pelankan saja. Oke, ada sudah 35. Nah, ini yang tidak perlu STR: administrator kesehatan ahli, entomolog kesehatan ahli, entomolog kesehatan terampil. Ditandatangani oleh Bapak Abdullah Aswar Anas. Nah, yang kedua, ini ada lampiran gaji, golongan gaji, ya, yang bisa teman-teman dapatkan. Wah, ini keren, ini langsung dicantumkan golongan gajinya, ya. Kalau dokter itu golongan 10, untuk ahli pertama, magister linear, ya. Untuk bidan, oh, langsung tinggi, ya. Ahli untuk terampil itu 7, ahli pertama itu 9. Lumayan, kalau tidak salah 4 jutaan ini, ya. Nanti coba teman-teman cek lah, ya. Teman-teman cek masuk dalam golongan gaji berapa, teman-teman. Nanti saya scroll pelan-pelan, ditandatangani oleh Bapak Abdullah Aswar Anas. Oke, teman-teman, itu informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.